Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Undang Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai misa kita yang akan dipersembahkan oleh Romo Roni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada 3 pesan rohani untuk kita semua pada kesempatan ini dalam Ekaristi yang kita rayakan. Dari peringatan wajib gereja Santo Irenaeus Uskup dan Martir, dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Irenaeus artinya pembawa damai. Dia lahir di Asia Kecil yang sekarang Turki, ya. Dia diberi nama Irenaeus dan diangkat menjadi uskup dan martir, dan dia mengorbankan hidupnya untuk membela, mempertahankan iman akan Kristus Yesus, Tuhannya dan Tuhan kita. Dan itu gereja menggunakan kasula berwarna merah, melambangkan darah, melambangkan pengorbanan yang dipersembahkan oleh Irenaeus untuk Tuhan yang mengasihinya. Nah, pesan sederhana untuk kita semua pada hari ini adalah mari kita menjadi murid-murid Yesus yang mampu mempertahankan iman kita akan Tuhan
Dengan cara yang sangat sederhana, kita menjadi pembawa-pembawa damai dalam hidup kita sehari-hari. Pembawa damai dalam keluarga kita, pembawa damai dalam komunitas kerja kita, pembawa damai di tengah-tengah perusahaan kita, pembawa damai di tengah-tengah masyarakat. Karena inilah ciri khas murid Yesus, yaitu hidup dalam damai. Karena Tuhan datang untuk memberi damai kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma kepada kita. Karena itu sekali lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pesan pertama untuk kita hari ini adalah mari kita menjadi pembawa damai. Orang-orang yang hidup dalam damai pasti dia akan diberkati Tuhan. Rahmat dan berkat akan dibukakan bagi dia. Di saat hatinya damai, dia akan biarkan Tuhan masuk dan bekerja di dalamnya. Dia terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, terlepas dari perasaan-perasaan pribadi, terlepas dari kepentingan-kepentingan duniawi. Yang dia pusatkan adalah bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya, dalam hidupnya. Dan itulah yang mendatangkan sukacita dan berkat berlimpah dalam hidup kita. Pesan yang kedua untuk kita dari bacaan pertama hari ini, bagaimana kita dengarkan Yerusalem itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kalau yang sudah pernah pergi ke Yerusalem untuk berziarah, biasa ada agen-agen tur tertentu yang akan membawa para peziarah ke sebuah bukit. Di bukit itu ada satu kapel kecil, namanya kapel Dominus Flevit. Artinya kapel Yesus menangisi Yerusalem. Diceritakan dalam kitab Yesus menangisi kota Yerusalem waktu dia berada di bukit, dia melihat bahwa Yerusalem akan hancur. Alasannya sederhana, Yerusalem tempat Yesus disalibkan. Orang Yerusalem nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat mereka. Karena itu Yesus berkata, seandainya mereka ini tahu siapakah saya, mereka nggak akan mungkin salibkan saya di sini. Tapi karena mereka punya hati tertutup, pikiran tertutup, akhirnya Yesus memandang Yerusalem sambil menangis. Dia membayangkan tentang hancurnya Yerusalem, dan kemudian memang dihancurkan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus bisa menangisi juga hidup kita kalau kita tidak cinta kepadanya, kita tidak mengasihi Dia. Dan itu bacaan pertama punya pesan, dan pesan kedua untuk kita hari ini, mari kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya, karena itu kekuatan di hidup kita. Yerusalem bangga, di kota yang besar, dikagumi banyak orang, tempat juru selamat. Tapi sayang sekali mereka tidak mengandalkan Tuhan dan mereka tidak mencintai Yesus. Dan bahkan di kota itulah mereka berseru, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia. Di Yerusalem lah Yesus menyebut kematiannya, karena orang-orang yang dia cintai ternyata tidak mencintainya dengan sepenuh hati. Jadi pesan kedua untuk kita hari ini sederhana. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, mari kita tempatkan Yesus sebagai pribadi yang pertama dan utama yang harus kita cintai. Karena itu orang-orang rohani, orang-orang karismatik suka berkata, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi bareng-bareng, biar mereka nggak ngantuk kalau kita. Mereka ketiduran, saya nyanyi, kita nyanyi bareng-bareng biar mereka nggak ngantuk. Ku mau cinta, tahu semua ya? Kalau nggak tahu bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat padaku. Oke, silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih, lagunya bagus, menggambarkan bahwa kita dengan Allah itu relasi Bapa dan anak. Ini bagusnya lagu ini, menggambarkan relasi kita dengan Allah itu adalah Bapa dan anak. Dan kalau dia Bapa, gak akan mungkin dia sia-siakan anaknya. Dan kalau kita anak, ada banyak kemungkinan kita datang untuk meminta sesuatu kepadanya. Cuma terkadang sekali lagi kita tidak mau bertahan dalam badai.
tidak mau bertahan dalam kesulitan, akhirnya kita kadang tinggalkan dia. Karena itu lagu ini mengingatkan, di tengah badai sekalipun, cinta Yesus harus tetap selalu kita perjuangkan dan kita miliki di hidup ini. Itulah bacaan pertama punya pesan untuk kita hari ini. Mari kita mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jangan sampai Tuhan menangis di hidup kita. Dia sudah berkati begitu banyak, sudah berikan berkat begitu banyak, tapi kita lupakan dia dan bahkan sia-siakan dia. Kita menjadi orang-orang yang lupa kacang akan kulitnya. Jadi orang-orang yang habis manis sebah dibuang. Kita diberi berkat banyak, setelah itu kita lupa. Nanti ada masalah, baru kita datang lagi sama dia. Kita dapat berkat, tinggalkan dia lagi. Ada masalah, datang lagi sama dia. Karena itu, Tuhan bilang ini orang udah diberkati, selalu lupa. Ya. Jadi saudara-saudari, pesan kedua untuk kita cinta Tuhan di atas segala-galanya. Ya, dan tengah badai, relasi kita relasi Bapa dan Anak. Bagus sekali. Pesan yang terakhir dari Injil. Ini Injil bagus. Ada orang sakit kusta ini. Waktu dia berhadapan dengan Yesus, dia bilang begini, Tuhan, jika engkau mau, saya tahir. Jadi dia bilang, jika engkau mau. Menurut saya pintar ini orang kusta ini. Pintar banget, cerdas dia. Karena dia sudah tahu kalau dia bilang begitu, Yesus pasti akan buat. Karena apa? Kemauan Tuhan pasti orang ini sembuh. Tuhan kan punya kemauan kita ini hidup bahagia, kita ini sembuh. Rancangan Tuhan kan damai sejahtera untuk kita, bukan malah petaka. Karena itu dia minta, Tuhan, kalau engkau mau. Ini untuk mengingatkan kita, terkadang kita di hadapan Tuhan, kita berbicara, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau. Kita ke kapel, Tuhan saya mau. Kita lupa, tanpa engkau mengucapkan kemauanmu, Tuhan sudah tahu. Karena itu lebih baik mintalah kehendak Tuhan dalam hidup saudara, karena kehendak Tuhan selalu baik untuk. Karena itu saya sering katakan kepada umat saya, kalau you berdoa itu, kalau you nggak tahu mau ucapan apa, pergi aja di kapel, merem di situ, jangan sampai tidur, berdoa di situ. Tuhan bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Biar Tuhan berbicara pada kita, biar Tuhan bersabda pada kita. Atau seperti Maria, jadilah kehendak-Mu karena aku ini hamba Tuhan. Biar kehendak, karena apa? Kehendak Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Dan itu pesannya sederhana untuk kita semua pada siang hari ini. Marilah kita belajar untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu selalu persis sama dengan kehendak kita. Kalau kita mau untuk berjalan bersama Tuhan, saya mau sukses, Tuhan juga mau kita sukses. Saya mau bahagia, Tuhan juga mau kita bahagia. Saya mau sehat, Tuhan lebih mau kita sehat. Karena itu kita minta, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan saya. Tuhan langsung ulurkan tangannya, orang itu langsung sembuh. Gitu. Jadi saudara-saudari, kadang dalam hidup ini, karena begitu sibuknya kita hanya lebih suka Tuhan dengarkan kita dan dengarkan Tuhan. Kita cuma lebih suka Tuhan dengarkan kita. Biarkan kita bicara lama-lama, ya kita lupa untuk buka sedikit telinga, buka sedikit hati untuk mendengarkan Tuhan berbicara, menyampaikan kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita berdoa semoga sepanjang hari ini kita bisa menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, anak-anak Allah yang mencinta Tuhan di atas segalanya, dan anak-anak Allah yang mau untuk mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Pasti sekalipun dalam tentangan, dalam kesulitan, Tuhan siapkan piala kemenangan dan berkat-berkat untuk kita masing-masing. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita Tak usah
berdoa